Rapat tim Liga 2 usai, hasilnya mengecewakan. Dalang dibalik Liga 2 dihentikan. Polemik Persib versus Borneo FC. Serta beberapa berita dari Liga 2 lainnya, semuanya akan kami rangkum di Rio Hotspot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Rapat klub Liga 2 dengan PSSI dan PT LIB selesai digelar pada Selasa 24 Januari 2023. Lalu apa hasilnya? Mungkin sebagian kita udah tahu ya apa hasilnya, tapi kita ulas sedikit ya. Dalam rapat ini meskipun hasilnya ya masih mengecewakan sih, tapi ada beberapa poin yang didapat di rapat ini. Ada poin-poin apa sih? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, di rapat ini seluruh tim Liga 2 hampir semuanya hadir kecuali satu tim, yakni Sriwijaya FC. Namun belum tahu apakah ada perwakilan Sriwijaya FC atau tidak. Kalau tidak ada, fix. Artinya Sriwijaya FC bisa batal ikut Liga 2 selanjutnya ya jika dijalankan lagi. Yang kedua, dari 27 tim yang hadir, ternyata ada 15 tim aja yang mau Liga 2 dilanjutkan. Sementara sisanya ikut PT LIB yang tak mau Liga 2 dilanjutkan. Dan tim-tim yang tak mau Liga 2 dilanjutkan itu adalah ada Kalteng Putra, Persekat Tegal, Persikab Kabupaten Bandung, Persipal Palu, PSKC Cimahi, PSDS Deli Serdang, Putra Delta Sidoarjo, PSPS Riau, Deltras FC, dan PSBS Biak. Yang ketiga, 15 tim yang ingin Liga 2 dilanjutkan memberikan 3 opsi gelaran 2 untuk dilanjutkan. Dan kabarnya ada usulan dengan sistem turnamen yang dimulai tanggal 25 Februari dan berakhir tanggal 10 Juli 2023. Dan ini hanya diikuti 15 tim saja yang setuju aja ya, sementara sisanya nggak ikut dalam sisa kompetisi ini. Yang keempat, PT LIB tetap tak sanggup menyelenggarakan Liga 2 dan akan menyerahkan ini pada pengurus PSSI yang baru saat nanti usai KLB PSSI. Yang kelima adalah hasil rapat ini belum valid atau belum sah. Pasalnya hasil rapat ini akan didiskusikan lagi oleh PSSI dan jajaran Esko, tapi jajaran Esko yang lama dengan jajaran Esko yang baru. Nah, itulah mungkin yang baru kami tahu ya. Nanti jika ada info yang baru akan kami beritakan lagi. Tapi yang pasti ada satu hal yang mengerikan ya, ini di poin kelima ya, dimana hasil rapat atau keputusan Liga 2 jalan atau tidak itu tergantung rapat Esko PSSI. Ini yang paling berbahaya. Kenapa demikian? Pasalnya di rapat ini tuh akhirnya diketahui siapa dalang di balik Liga 2 dihentikan. Menurut CEO Karo United dan manajer Persipura Yan Mandenas, dalang di balik ini semua itu adalah Amir Burhanuddin dan Ferry Paulus. Gawatnya, Amir Burhanuddin yang juga CEO Deltras FC ini saat ini menjabat sebagai ketua pemilihan KLB PSSI loh. Dan Ferry Paulus tentu kita tahu adalah direktur PT LIB sementara. Bahaya ini. Oke, saya jelaskan sedikit kronologinya ya. Ini dilansir dari Detik X ya. Pada 14 Desember 2022 memang ada pertemuan antara tim Liga 2 dengan PSSI dan PT LIB. Namun pertemuan ini untuk membicarakan bagaimana kelanjutan Liga 2 dan seterusnya, bukan membahas Liga 2 dihentikan.
Dan tanda tangan yang dipalsukan oleh PT LIB dan PSSI itu adalah tanda tangan kehadiran tim-tim Liga 2 dalam rapat, bukan tanda tangan setuju Liga 2 dihentikan. Bahkan kabarnya dalam pertemuan tanggal 14 Desember itu, menurut CEO Karo United Effendi Saputra, ada yang menawarkan duit 15 juta pada tiap tim Liga 2 agar setuju Liga 2 dihentikan. Dan inilah kutipan pernyataan dari CEO Karo United ya. Menurut Effendi, bukan cuma Karo United yang menolak Liga 2 dihentikan, tapi ada beberapa tim Liga 2 juga yang menolak Liga 2 dihentikan. Tapi tiba-tiba ada berita Liga 2 dihentikan lantaran katanya ada tim Liga 2 yang setuju dengan embel-embel tanda tangan klub Liga 2 yang setuju. Emang bangsat nih PSSI sama PT LIB. Dan yang lebih mencengangkan adalah menurut manajer Persipura Yan Mandenas, Amir Burhanuddin yang menggagas agar Liga 2 dihentikan dan meminta pada Ferry Paulus agar memberikan uang 15 juta pada tiap tim Liga 2 supaya tim Liga 2 ini setuju Liga 2 dihentikan. Aduh, benar-benar mafia ya federasi kita dan antek-anteknya. Jika benar apa yang diucapkan Yan Mandenas ini, berarti harus diselidiki nih si Amir Burhanuddin dan Ferry Paulus. Dan tidak saja bisa dijebloskan ke penjara dong, karena ini udah termasuk tindakan kriminal loh. Pantesan aja si Yunus Nusi dan Ferry Paulus ini pilih Amir Burhanuddin sebagai ketua komite KLB. Ternyata ada udang di balik rempeyek toh. Tapi emang sih kasus kayak gini tuh sulit diselidiki dan dibawa ke jalur hukum. Mau pakai jalur hukum harus ada bukti dan pelaporan yang kuat pada Polri agar bisa diselidiki. Tapi kan gak ada bukti yang jelas. Mau pakai komite disiplin PSSI, lah komdisnya aja mafia semua. Repot ini mah. Gimana kalau udah kayak gini nih? Jadi bener kan apa kata saya? KLB PSSI belum tentu hasilkan yang terbaik untuk sepak bola kita. Mafia di Indonesia itu lebih pintar dari kita. Mereka udah setting serapi mungkin dan saya yakin sih pasti akan ada kejutan yang membagongkan di KLB nanti. Apalagi urusannya sama voters. Ada voters, kumpulan orang-orang mata duitan. Oke, kita lanjut ya. Jawa Timur. Kembali provinsi ini jadi perbincangan, bukan soal prestasi tapi soal kebobrokan para petinggi federasi di klub di provinsi ini ya. Akibat ulah dari segelintir oknum yang ingin berkuasa, nama baik Jawa Timur pun tercoreng. Setelah kasus Kanjuruhan yang melibatkan klub asal Jawa Timur yakni Arema FC, kini kasus Liga 2 pun berhubungan dengan klub Jawa Timur lain yakni Deltras FC. Ya, nama Amir Burhanuddin jadi sorotan utama di Jawa Timur saat ini bersama dengan Iwan Budianto ya. Ketua Asprop Jawa Timur yang juga Presiden Direktur Deltras FC ini diketahui jadi dalang utama dihentikannya Liga 2 bersama Direktur PT LIB yang baru, Ferry Paulus. Nah, udah jelas dong ini politik apa nih antara Amir Burhanuddin dengan Ferry Paulus? Ya tentu saja agar di KLB nanti salah satu calon ketua umum PSSI yang disetting itu akan terpilih. Siapa sih? Ya tentu saja Lanyala Mataliti. Kenapa saya bilang Lanyala? Lantaran jika kita flashback di 2016, Amir Burhanuddin itu adalah pengacara dari Lanyala Mataliti dan juga yang membebaskan Lanyala Mataliti dari hukuman penjara. Tapi bukan cuma nama Jawa Timur aja yang tercoreng, tapi juga nama Jawa Barat. Pasalnya ada dua tim asal Jawa Barat yang juga nggak mau Liga 2 dilanjutkan, yakni Persikap Kabupaten Bandung dan PSKC Cimahi. Khusus untuk Persikap nih, ini aneh loh, pasalnya Persikap ini adalah salah satu tim yang kencang banget ingin gelar KLB dan PSSI dirombak. Tapi kok milih Liga 2 nggak dilanjutkan sih? Ada apa ini? Jadi intinya pembahasan kali ini tuh menghasilkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, Liga 2 masih deadlock karena jika harus tunggu jajaran PSSI yang baru, belum tentu yang terpilih itu orang yang jujur dan baik. Apalagi dengan adanya kebobrokan dari panitia.
Yang kedua, sepak bola Indonesia tak akan pernah maju selama tak dirombak total. Tentu salah satu kerjanya adalah KLB. Yang paling utama di KLB adalah adanya namanya voters, itu yang harus dihilangkan. Yang ketiga, presiden harus turun tangan. Jika perlu, bubarkan saja semua anggota PSSI. Dan nggak apa-apa, PSSI di-banned juga, asal nantinya bentuk federasi baru dan diisi orang-orang baru, dan juga tanpa voters. Dan yang keempat, kesimpulannya adalah pusat kekacauan sepak bola itu ternyata tertumpunya di satu titik, yakni Jawa Timur. Makin pusing saya dengan mafia-mafia ini. Salah, tikus-tikus ini. Dari Persib Bandung, H-1 jelang kontra Borneo FC, para bobotoh dibikin pusing lantaran pihak Persib belum umumkan soal tiket. Di aplikasi Persib belum terlihat tanda-tanda soal tiket. Banyak yang mengira jika laga ini tuh tanpa supporter. Bobotoh mengira kejadian di GBLA lalu membuat Persib disanksi tak boleh ada penonton. Tapi kami pastikan itu tak benar. Pasalnya tak mungkin Polri melarang penonton, cuma kesalahan dari pihak Persib. Dan itu secara tak langsung pun menguntungkan PSSI lantaran adanya duit denda yang masuk. Tapi jika pihak Persib yang melarang ada penonton itu baru mungkin ya. Tapi itu pun kecil kemungkinannya. Masa Persib nggak mau dihadiri penonton? Ya nggak ada pemasukan dong. Yang paling masuk akal adalah belum turunnya izin dari kepolisian soal laga ini. Seperti contoh laga Rans kemarin itu 1 hari sebelum kick off baru dikonfirmasi boleh main dan boleh dihadiri penonton. Makanya Rans 1 hari sebelum pertandingan baru jual tiket. Maka kemungkinan ini pun dialami oleh Persib. Cuma yang jadi persoalan, apa sih alasan Polri seolah sulit berikan izin Persib main di daerah Jawa Barat? Persija dikasih izin lawan PSM di Patriot. Ingat, Patriot lo ya, itu adanya di Bekasi, Jawa Barat. Lalu Rans lawan Bali main di Pakansari. Pakansari juga berada di Jawa Barat lo ya. Lalu jika alasannya Persib main di Bogor itu tak boleh dihadiri penonton lantaran takut bentrok dengan supporter Persija lantaran Bogor itu dekat dengan Jakarta, kenapa Persib tak diizinkan main di GBLA atau Sijalak Harupat? Oke lah, 2 stadion ini lagi direnovasi. Kan kalau GBLA nggak dikuasai oleh PSSI, tentu nggak jadi kayak gini dong. Jadi jangan salahin orang kalau ada yang beranggapan jika Persib itu selalu dipersulit. Karena emang gitu kenyataannya. Tapi ya entahlah. Lalu yang lagi rame juga nih, kabarnya Persib akan ambil bek kiri Persija Rezaldi Hehanussa. Lagi rame tuh di akun-akun bola. Loh, kenapa baru rame? Kan kami udah pernah bahas ini. Coba yang masih ingat, kami pernah bahas jika angka 7 itu kemungkinan Rezaldi Hehanussa kan? Kenapa ketika kami angkat berita ini, ya, ini berita Rezaldi akan ke Persib ini, sepi-sepi aja tuh. Tapi setelah yang angkat berita ini akun bola terkenal, kenapa baru rame? Aduh, nggak apa-apa deh, kami mah sadar diri aja. Kami cuma channel kecil, jadi yang kami ucapkan itu banyak yang nggak percaya. Makanya kami nggak akan bahas dan jelasin lagi soal kemungkinan Rezaldi ke Persib. Ya takutnya dibilang hoak atau kalian nggak percaya sama channel ini. Mending lihat aja nanti ya. Borneo FC kabarnya sepakat datangkan gelandang Arema FC Adam Alis. Sebenarnya kami mau bahas soal Arema, tapi ada yang bilang kami terlalu sudutkan Arema nih. Padahal dari info yang kami dapat, bukan cuma Adam Alis, Hani Sagara, Irsyad Maulana, Hasim Kipu, dan lain-lain yang ingin hengkang dari Arema. Tapi ada sejumlah pemain lain pun kabarnya ingin dilepas. Alasan para pemain ini ingin hengkang dari Arema ya pasti bilangnya ingin cari menit bermain lebih. Tapi padahal ada hal lain loh. Dan masih ada sejumlah pemain lain yang juga ingin hengkang dari Arema dengan alasan yang sama. Tapi kami tak mau bahas sebab utama para pemain ini ingin hengkang dari Arema. Takutnya kami dibilang seuzon. Nah nanti kalau ada yang request kenapa para pemain ini ingin hengkang dari Arema, baru kami angkat ya. Barito Putra kabarnya tak akan melepas kiper Joko Ribowo lantaran penampilan apik Joko di beberapa pertandingan terakhir membuat manajemen Barito mempertahankan Joko. Tapi justru kabarnya kiper senior Aditya Harlan yang akan dipinjamkan ke Persita Tangerang. Kabarnya Harlan akan segera diumumkan oleh pihak Persita Tangerang. Dewa United memastikan menebus Ramai Rumakik dari Persipura. Kontrak Rumakik sendiri masih tersisa hingga 2025. Tapi kabarnya Rumakik ingin segera main lagi nih, apalagi setelah Liga 2 dipastikan berhenti.
Nah, kepindahan Rumaki ke Dewa United ini membuat Persipura jadi hujatan para netizen, khususnya supporter Persib. Pasalnya dulu Persipura sangat kekeh nggak mau lepas Rumaki ke Persib berapapun nilainya. Tapi kenapa ke klub lain malah dibolehkan? Ada apa sama Persipura ke Persib ini? Itulah yang jadi perdebatan ya. Nah, segitu aja dulu pembahasan kita kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.